Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, jumpa lagi dengan saya Bu Kusnul dalam acara mengantarkan MPLS hari ketiga tanggal 15 Juli 2020. Nah, ini ada tempat cuci tangan. SMP Negeri 4 memiliki 20 lebih untuk cuci tangan kalau nanti kalian sudah masuk sekolah lagi. Karena ini masih di rumah, untuk MPLS hari ketiga kalian nanti akan mendapatkan materi tentang pembinaan mental di sekolah oleh Ibu Binti Rohma SAG dan juga tata krama oleh Ibu Penny Kusumawati SPD. Bu Kusnul harap kalian tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menyimak YouTube MPLS SMP Negeri 4 Kertosono. Tetap semangat ya sayang. Nah, sekarang kalian ikuti materi dari Ibu Binti dan Ibu Rohma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku calon siswa-siswi SMP Negeri 4 Kertosono tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik bukan? Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan lancar. Anak-anakku, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Binti Rohma. Saya sebagai pengajar di SMP Negeri 4 Kertosono, guru PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental keagamaan di sekolah. Sebelum kita lebih dulu membahas tentang materi tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah sebagai usaha dasar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian di atas dipahami bahwa tujuan pendidikan lebih menitik beratkan pada perkembangan aspek afektif atau sikap kepribadian. Ini semua bisa dikatakan sebagai bentuk mental. Mental agama bisa disebut sebagai karakter, yang dalam hal ini karakter religius. Dalam istilah Islam disebut sebagai akhlak. Selanjutnya, pembinaan mental. Di sini akan menjelaskan pembinaan mental. Pengertiannya adalah bimbingan atau pembinaan yang diarahkan atau ditujukan untuk pembentukan mental, akhlak seseorang ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun tujuan dari pembinaan mental itu sendiri adalah mengantisipasi penyimpangan perilaku siswa yang bertentangan dengan norma agama, negara, masyarakat demi terwujudnya generasi muda yang berakhlakul karimah. Kemudian tujuan yang kedua, membentuk akhlak siswa-siswi agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur, bersusila, sehingga siswa dapat terhindar dari kenakalan remaja. Kemudian sekarang bagaimana strategi atau cara penanaman
cara pembinaan mental di sekolah. Pembinaan mental agama di sekolah bisa dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama adalah melalui proses pendidikan atau proses belajar mengajar, di mana dalam setiap awal atau akhir pelajaran selalu didahului oleh berdoa, kemudian salam dan sebagainya. Kemudian dalam proses belajar mengajarnya sendiri itu juga biasanya dimasukkan unsur-unsur keagamaan. Yang kedua adalah pembinaan mental juga dilakukan dengan kegiatan pembiasaan budaya yang ada di sekolah. Misalkan budaya 5S, yaitu budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu juga kegiatan keagamaan, utamanya adalah peringatan-peringatan hari besar Islam. Anak-anakku, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan pembiasaan-pembiasaan yang terkait dengan pembiasaan mental yang ada di SMP Negeri 4 Kertosono. Di antaranya adalah seperti pembiasaan-pembiasaan berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, kalian diajak bicara, diajak berdoa bersama di kelasnya masing-masing, dan setelah itu selesai pelajaran dilanjutkan dengan doa setelah belajar. Pembiasaan yang kedua adalah pembiasaan budaya 5S. Di sini juga ada budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga adalah pembiasaan di SMP Negeri 4 Kertosono. Ini ada pembiasaan sholat berjamaah. Tujuannya adalah untuk membiasakan peserta didik agar terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, utamanya adalah sholat. Yang berikutnya pembiasaan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu surat-surat pendek juz ke-30. Ini dibaca 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Berikutnya adalah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Di antaranya adalah ada hadroh atau seni hadroh, kemudian ada seni baca Al-Quran, kemudian ada TBTQ atau baca tulis Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian juga ada hari-hari besar Islam. Contohnya adalah mengadakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ada kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu diantaranya sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan, dan ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yaitu halal bihalal dan lain-lain sebagainya. Kiranya cukup sekian dari saya, beberapa kegiatan keagamaan yang perlu kalian ketahui dan kalian lakukan. Saya yakin jika kegiatan itu kalian ikuti dengan baik dan penuh dengan keikhlasan, insya Allah akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Anak-anakku, sebelum materi ini saya akhiri, Bu Binti mau ngasih tugas. Silahkan kalian nanti tugasnya tulis nama, kelas, dan harapannya setelah kalian masuk di SMP Negeri 4 itu apa. Kemudian dikirim ke WA wali kelas masing-masing. Terima kasih.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Bu Beni Kusumawati di SMP 4 Kertosono mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa untuk kelas 8 dan 9. Sebelumnya, Bu Beni mengucapkan selamat datang untuk anak-anakku peserta didik kelas 7 baru. Selamat untuk kalian yang sudah berhasil diterima di SMP 4 Kertosono. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi yang seperti ini, supaya kalian selalu ingat budayakan hidup bersih, selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu kenakan masker setiap kali kalian keluar rumah. Dan juga jangan lupa kalian selalu cuci tangan dimanapun dan kapanpun kalian akan beraktivitas ataupun setelah beraktivitas. Anak-anakku sekalian, di dalam materi MPLS kali ini, Bu Penny akan memberikan materi tentang tata krama siswa. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya ketika di SD, bahwa tata krama itu hal yang sangat penting bagi kita, khususnya untuk para siswa, agar hidup kita selalu disiplin, tidak akan tidak akan menyakiti orang lain. Jadi kita akan hidup pada aturan yang berlaku di masyarakat kita. Sebelumnya Bu Penny akan memberikan pengertian apakah itu tata krama. Dalam bahasa Indonesia, tata krama berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu kata tata. Tata artinya aturan, peraturan ataupun norma. Sedangkan krama itu artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan sikap kita atau tata krama kita. Sebagai seorang siswa, khususnya siswa baru, kalian mesti akan menemukan sesuatu yang baru di sekolah yang baru. Salah satunya adalah teman-teman yang baru, guru yang baru, dan semuanya serba baru. Untuk itu kalian harus mengetahui apa juga yang tidak boleh kalian lakukan dan apa yang harus kalian lakukan di sekolah ini. Anak-anak, tata krama itu macam-macam ya bentuknya. Salah satunya yaitu tata krama dalam pergaulan. Karena kalian sekarang ada di SMP, maka kalian sekarang bertemu dengan orang-orang yang lain ketika dari SD dulu. Salah satunya adalah teman yang sekarang temannya berasal dari bermacam-macam sekolah dasar. Makanya karakter dari teman-teman kalian juga berbeda-beda. Makanya di sini kalian juga harus bisa menerapkan tata krama agar jangan sampai nanti terjadi perselisihan dengan teman. Salah satunya contohnya adalah kalian harus saling menghargai, menghormati sesama teman dan juga dengan kakak-kakak kelas kalian. Contoh tata krama yang ada di sekolah kita SMP 4 Kertosono yaitu sudah diatur dalam tata tertib. Ya, di sekolah kita ada tata tertib yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Salah satunya adalah tata tertib dalam berpakaian atau memakai seragam. Jadi nanti kalian setelah masuk, kalian harus mematuhi aturan memakai seragam sesuai dengan aturan sekolah kita. Salah satunya baju harus dimasukkan, memakai sabuk, ya, memakai sepatu, dan juga yang lainnya. Terus yang lain, ketika kalian berjumpa dengan Bapak Ibu guru ataupun karyawan di sini, kalian juga harus menerapkan tata krama. Salah satunya adalah menyapa atau tersenyum. Ya. Jadi meskipun guru-guru yang lain tidak mengajar di kelas kalian, kalian harus tetap menyapa mereka. Seperti kata pepatah, kita harus selalu senyum, salam, sapa, dan lain-lain. Nanti kalian akan lebih jelas lagi setelah kalian masuk di sekolah ini.
Terus budaya tata krama yang ada di rumah, salah satu contohnya misalnya kalian ketika akan berangkat sekolah, usahakan untuk selalu pamit pada kedua orang tua ya. Pamit, salim, mengucapkan salam. Ketika dalam perjalanan ke sekolah bertemu dengan tetangga, juga usahakan untuk menyapa. Ya, meskipun hanya lewat senyuman, itu suatu bentuk tata krama yang ada di masyarakat kita. Jadi setiap kita bertindak, kita harus selalu menerapkan tata krama agar kita juga dinilai baik oleh orang lain. Karena menurut pepatah Jawa, ajining diri saka lati, ajining busana saka raga. Itu artinya kurang lebih bahwa kita dihormati orang lain karena perkataan kita, ucapan kita. Dan juga kita dihormati orang lain karena pakaian atau secara fisiknya yang kita kenakan. Demikianlah anak-anak, mungkin sedikit contoh tentang tata krama yang sebagian besar kalian sebenarnya juga sudah paham, tapi karena ini materi MPLS juga harus saya sampaikan. Dan sebelum materi ini saya akhiri, Bu Penny akan memberikan tugas sedikit ya. Coba kalian sebutkan 5 contoh tata krama yang ada di sekolah dan 5 contoh tata krama yang ada di rumah. Nanti tugasnya kalian tulis di kertas, terus dikirim lewat WA wali kelas masing-masing. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Bu Penny sampaikan. Kurang lebihnya Bu Penny mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.